Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Poziah dari kelas 12 MIPA 8 nomor absen 7 SMA Negeri 1 Singaparna. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian osmosis, tekanan osmotik, dan sifat koligatif yang nomor 1 yaitu penurunan tekanan uap. Yang pertama yaitu pengertian osmosis. Osmosis adalah perembesan molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan atau dari larutan lebih encer ke larutan lebih pekat melalui selaput semi-permeable. Sedangkan osmotik adalah besarnya tekanan yang harus diberikan pada permukaan suatu larutan untuk mencegahnya terjadinya osmosis. Yang pertama yaitu tekanan osmotik larutan non-elektrolit. Pada tekanan osmotik dilambangkan menjadi V, adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan proses osmosis. Untuk rumus tekanan osmotik sebagai berikut. Dengan V adalah tekanan osmotik, satuannya Tm, untuk M yaitu molaritas larutan yang sentuhannya yaitu molar, dan untuk R yaitu tetapan gas dengan 0,082 LATM atau mol kali K. Dan untuk untuk T yaitu suhu dengan satuannya Kelvin, dan yang ini itu penjabaran dari rumus yang di atas. Nah, untuk yang ini itu merupakan penjabaran dari si M ini. Nah, si ininya yaitu gram per mr, dengan mr massa molekul zat terlarut, untuk gramnya massa zat terlarut, satuannya tadi gram. Dan untuk volumenya yaitu liter kali R kali T. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tekanan osmotik larutan elektrolit. Tekanan osmotik larutan elektrolit dapat disimpulkan sebagai berikut, dengan V sama dengan M kali R kali T dan kali I. Nah, rumus ini dapat dijabarkan menjadi V sama dengan gram per mr per volumenya liter kali R kali T, dan I-nya dirumuskan menjadi 1 plus N min 1 alfa dengan keterangan sebagai berikut. Nah, untuk V, keterangannya tekanan osmotik, satuannya atmosfer atau bisa disingkat menjadi ATM. Untuk M yaitu molaritas larutan yang satuannya molar, untuk R tetapannya 0,082 L kali ATM atau mol kali K. Dan untuk T yaitu suhu atau satuannya K, G massa zat atau satuannya gram, Mr massa molekul relatif zat, dan untuk N jumlah ion zat, alfa derajat ionisasi, dan I faktor Van Hoff. Nah, untuk yang pertama yaitu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan yang pertama yaitu penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap dapat diartikan sebagai berkurangnya tekanan uap larut murni karena pengaruh penambahan zat larut non-volatil. Penurunan tekanan uap ditentukan dari selisih tekanan uap murni dan larutan. Semakin banyak zat larut, semakin rendah tekanan uap larutannya. Contoh pada kolam apung dan kadar garam di laut mati. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu proses terjadinya penurunan tekanan uap. Ketika kamu mengisi botol minum dengan air panas, botol tersebut juga terisi uap. Akan tetapi kejadian tersebut tidak berlangsung lama. Kalian tahu itu kenapa? Nah, kejadian itu akibat dari adanya proses penguapan dan penurunan tekanan uap. Untuk memahami fenomenanya, yuk simak terus penjelasan dari saya. Nah, jadi pada gambar yang ada di sini merupakan contoh tekanan uap pelarut murni yang dilambangkan dengan P0. Perpindahan partikel dari fase cair ke gas, namun akhirnya terjadi keseimbangan dengan perpindahan partikel dari fase gas ke fase cair. Nah, contohnya seperti ini. Dan ini untuk di awal, dan ini untuk yang terakhir. Ini apa sih? Nah, ini itu adalah gasnya. Gas dari mana? Gas dari air yang panas yang ditutup oleh tutup botol sehingga menyebabkan penguapan. Kan di atas di belakang botol tuh suka kelihatan kayak bercak-bercak air gitu. Nah, itu tuh dihasilkan dari penguapan si air panas ini.
Jika pelarut murni dimasukkan ke dalam suatu tempat tertutup, maka akan terjadi perpindahan partikel dari fase cair ke fase gas, dan juga sebaliknya. Hal tersebut itu dipengaruhi oleh jumlah partikel pelarut murni pada fase gas memberikan suatu tekanan yang disebut tekanan uap. Jadi, dapat disimpulkan, tekanan uap itu dipengaruhi oleh jumlah zatnya. Setelah beberapa waktu, jumlah partikel pelarut murni dilepaskan dari fase cair ke fase gas, sama dengan jumlah partikel pelarut murni di fase gas yang terperangkap di permukaan fase cair. Di saat keadaan seperti ini, dapat dikatakan bahwa keseimbangan dinamis telah tercapai. Secara umum, tekanan uap dapat didefinisikan sebagai berikut. Tekanan uap adalah tekanan gas yang berada di atas zat cair dalam keadaan tertutup saat zat dan zat cair berada pada keseimbangan dinamis. Dari penjelasan tadi bisa kita pahami bahwa tekanan uap larutan ternyata lebih kecil dibandingkan tekanan uap pelarut murninya. Inilah yang sebenarnya dimaksud dengan penurunan tekanan uap delta P larutan. Penurunan tekanan uap delta P adalah berkurangnya tekanan uap suatu larutan relatif terhadap tekanan larutan pelarut murni. Nilai delta P dapat dihitung dari tekanan uap larutan yang dijabarkan oleh Francois-Rawls dan dikenal sebagai hukum Rawls. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk gambar yang ini merupakan pelarut murni, ya. Dan untuk yang ini itu larutan. Yang ininya apa? Yang ininya adalah tekanan pelarut. Dan untuk yang bawahnya, yang ini merupakan partikel terlarut. Nah, pada ini merupakan tekanan uap jenuh partikel terlarut. Nah, jadi ini kedua ini merupakan proses tekanan uap larutan. Nah, dengan demikian, penurunan tekanan uap larutan delta P data ditulis sebagai berikut. Nah, ini semua. Dengan delta P-nya merupakan penurunan tekanan uap dan P0 pelarutnya sama dengan tekanan uap larut murni dan X zat pelarut sama dengan fraksi mol zat terlarut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa larutan yang memenuhi hukum Raoult sepenuhnya disebut larutan ideal. Kenyataannya hanya larutan non-ideal yang sering kita temui. Oleh karena itu, penerapan hukum Raoult melakukan pendekatan selama larutan tersebut tidak kental dan zat larutnya tidak mudah menguap. Kekentalan larutan penting agar partikel dapat bergerak bebas. Sementara itu, zat larut harus tidak mudah menguap agar partikelnya tidak pergi ke fase gas dan membertambahkan tekanan uap. Nah, itu dia penjelasan tentang osmosis, tekanan osmotik, serta sifat koligatif yang nomor 1, penurunan tekanan uap. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan mohon maaf bila banyak kesalahan maupun pengucapan dalam kata-katanya sangat bertele-tele karena saya dalam tahap proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.